Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita dalam kajian di Sahih Bukhari ini mengambil tema khusus yang ada di dalamnya, yaitu Kitabul Iman. Walaupun buku ini diawali dengan kitab Bad'il Wahyi, bab tentang awal turunnya wahyu, kemudian diikuti oleh kitab tentang iman dan ilmu, kemudian nanti masuk tentang wudu, tahara, dan ibadah-ibadat yang lain. Namun karena tentu kitab ini sangat besar, punya faedah yang sangat banyak, tidak memungkinkan dari awal, sehingga para ulama menerjemahkan, mensyarah kitab ini Sahih Bukhari sampai kurang lebih 200 penelitian, 200 kitab yang mensyarah khusus kitab Sahih Bukhari, yang menjelaskan. Ini artinya buku yang banyak disyarah itu punya keistimewaan, dan setiap syarah dan penjelasan punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Dan salah satu yang dijadikan kitab utama setelah bab tentang wahyu itu adalah al-iman, tentang keimanan. Karena ini perkara penting tadi. Kita akan mampu mempertanggungjawabkan segala amal kebajikan kita ini di hari kiamat itu hanya iman dan amal soleh. Nah, seperti yang kita nyatakan tadi, untuk menjawab pertanyaan man rabbuk, dan itu pertanyaan pertama yang akan dihadapi oleh setiap orang yang meninggal dunia, itu hanya iman, bukan lagi ilmu pengetahuan kita, tetapi apa yang diyakini, yang dimana keyakinan itu diperoleh ketika kita ilmui di dunia. Maka ilmu yang kita peroleh di dunia ini tujuannya agar kita bisa yakin apa yang diberitakan itu, karena tingkat keyakinan inilah yang bermanfaat, yang ditindaklanjuti dalam bentuk perilaku dan amal soleh. Jadi ranah keilmuan itu di dunia. Nanti di akhirat yang mampu menjawab segala perhitungan, mulai daripada masa ketika mereka berada dalam kuburan, namanya alam barzakh, kemudian nanti masuk ke namanya alam al-qiyamah, dibangkit, al-ba'ats, kebangkitan, dan al-hasyar, dikumpulkan semuanya itu. Setelah dikumpulkan ada hisab dan ada mizan, timbangan, dan semuanya akan masuk al-jaza'u, apakah dia ke dalam surga atau ke dalam neraka. Yang memberikan kemanfaatan itu adalah keyakinan, apa yang diyakini. Jadi bukan apa yang diilmui, tapi apa yang diyakini dalam bentuk sikap kita, dan diperuntukkan, ya, dibuktikan dalam perilaku. Nah, itu yang kita katakan tadi, kemampuan menjalani kehidupan akhirat hanya iman dan amal soleh. Hanya iman dan amal soleh saja seseorang akan diselamatkan. Maka keberhasilan dalam perjalanan hidup setelah alam dunia, masuk alam barzakh sampai al-jaza'u itu, ya, instrumen yang berjalan itu hanya instrumen iman dan amal soleh saja. Maka inilah penting sekali untuk selalu menguatkan keimanan, karena iman inilah yang disebutkan oleh Bukhari dalam bab pertama, Kitabul Iman. Bab yang paling pertama yang dijadikan dasar dalam penentuan kitab ini adalah qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Nah, ini bab pertama, bahwa iman itu dapat kita peroleh dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang dimaksud itu adalah Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 pilar. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini beliau mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ketika Nabi SAW bahwa Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Nah, diantaranya hadis itu adalah
syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji bagi yang mampu. Jadi pokok keimanan itu ada di dalam keislaman kita. Maka bersyukur ketika Allah telah memberikan karunia menjadi muslim. Ini adalah pokok keimanan. Pokok keimanan. Nah, keimanan ini kata beliau, qaulun wa fi'lun, adalah sesuatu yang diucapkan dan sesuatu yang dilakukan. Dia adalah perbuatan, perkataan dan perbuatan. Nah, itulah iman. Harus diucapkan dan harus dilakukan. Makanya pertama yang harus dilakukan bagi orang yang masih Islam adalah melafalkan kalimat syahadat, an-nutqu bil lisan, menyatakan diri dengan lisan kita ya, dengan cara asyhadat tadi. Karena itu bahagian penentuan keimanan kita kalau dilafalkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya, Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, awwalu ma tad'uhum ilaihi asy-syahadah. Pertama kali yang engkau dakwahkan itu adalah persaksian dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pintu pertama. Maka bagi mereka yang telah melakukan amal saleh ini, itu tidak direken istilahnya, tidak diperhitungkan. Istilahnya itu kalau dia tidak mendaftar. Jadi ada yang pernah bertanya, itu salah satu tokoh dari barat, ya, menanya kepada seorang tokoh ulama, di mana tingkat keadilan Allah, padahal orang kafir itu banyak sekali amal solehnya, bantu kemanusiaan, memberi bantuan. Apakah kami ini tidak bisa juga dapat seperti itu? Walaupun dia tidak menyatakan dirinya masuk Islam, tapi mereka sudah melakukan amal kebajikan. Mana keadilan Allah? Maka dijawablah bahwa kalau kita mau ingin mendapatkan persaksian atau ijazah dari perguruan tinggi, maka langkah utama itu adalah didaftarkan dulu namanya. Didaftarkan dulu. Jika Anda seorang mahasiswa di perguruan tinggi, lalu ada sahabat yang mau ikut di dalam pembelajaran di kampus tersebut, jadi ikut belajar, ikut kuliah, memberikan makalah, tanya jawab, ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, dilakukan semuanya. Tetapi mahasiswa ini tidak daftarkan dirinya sejak awal, tapi ikut nimbrung di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ikut juga kuliah, ikut masuk di kelas, ikut pengabdian masyarakat, terjun menjadi di KKN, ber-KKN juga. Tapi sahabatnya ini tidak daftarkan dari awal. Apakah ada nilai? Tidak mungkin program tinggi akan mewisudanya, karena dia tidak terdaftar namanya di dalam daftar nama-nama mahasiswa yang daftar sejak awal. Demikianlah dengan agama kita ini. Cara daftar kita adalah persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkara yang pertama, kedua adalah bahwa iman itu harus dilakukan, fi'lun, maka bentuk perilaku amal. Tidak boleh saya beriman tapi tidak ada amalnya, karena sebagian di antara sekte Islam ini menganggap iman itu ada dalam hati, ada dalam dada. Mau di apa? Iman ya iman. Mau bermaksiat tidak jadi masalah. Yang penting beriman ada dalam dada, tidak bertambah-tambah, tidak berkurang. Ya, sebab kapan berkurang? Tidak sempurna keimanannya katanya. Kapan bertambah? Lewat lagi. Maka dinamakan dia statis. Ini tentu pemahaman yang terjadi ada di kalangan sekte umat Islam.
Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa iman itu sesuatu yang harus diucapkan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Itu Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, ayyul amal afdal, amalan yang paling mana yang paling bagus, yang paling utama ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini artinya bahwa iman itu adalah amal. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya tentang amal, Nabi jawabannya beriman. Berarti iman itu adalah sesuatu yang harus diamalkan. Nah, sifat keimanan ini, kata Imam Al-Bukhari, yazid wa yanqus, dia akan bertambah dan juga dia akan berkurang. Karena iman ini bertambah dan juga iman ini berkurang, maka tingkatan balasan orang beriman di hari kiamat juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sehingga kenikmatan dalam surga ada yang mencapai Jannatul Firdaus. Nah, tingkatan kenikmatan yang tertinggi, nah ini berada pada posisi bersama dengan Nabi SAW. Ada juga di bawahnya lagi. Makanya Nabi SAW menjelaskan, inna fil jannati mi'atu darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Derajat-derajat ini sangat ditentukan oleh kualitas iman masing-masing. Jadi kalau imannya tinggi, tentu berada pada posisi derajat di atas. Kalau imannya rendah, ya berarti di bawah. Ya, oleh karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami menurut kalimat ini, karena dia bertambah dan dia berkurang berarti tingkatan keimanan kaum muslimin bertingkat-tingkat, sehingga balasan Allah pun kepada mereka itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Makanya tadi ada timbangan. Ada timbangan keimanan. Fa'amma man saqulat mawazinu. Orang yang timbangan amalnya itu berat diakibatkan karena imannya tinggi, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada pada kehidupan dalam surga. Tetapi sebaliknya, amma man saqulat, jadi timbangannya kurang. Kurangnya ini dibagi dua, kurang sama sekali, nol, itulah timbangan orang kafir. Tapi kurang masih tersisa amal-amal kebajikannya. Ya, karena kenapa? Banyak amalan-amalan yang terabaikan. Amalan Islam ini yang diabaikan, tidak dilakukan. Ya. Apa alasannya? Apa dalilnya bahwa iman itu naik turun? Karena sebagian ulama, sebagian tidak banyak, memahami bahwa iman itu statis, tidak berubah-ubah. Sebab kapan berubah? Jadi kufur. Sebab kalau keimanan sudah berubah, hanya dua, iman dan kufur saja. Kalau sudah berkurang imannya, ya sudah kufur. Kalau dia tidak kufur, berarti beda iman. Sehingga diantara ulama memahami iman itu statis, tidak naik, tidak turun, tidak berkurang. Sebab kalau sudah berkurang dianggap sudah kufur. Kita bisa gabung keduanya. Jadi maksud iman itu statis, tidak berubah dari segi tingkat, dari segi keyakinan kita kepada Allah, bahwa betul-betul Allah yakin, tidak boleh ragu. Ini yang dimaksudkan ini. Maksudnya adalah tidak bertambah dan tidak berkurang, sesuatu yang diyakini dan tidak boleh diragukan. Itu yang dimaksudkan. Ini tentu tidak bisa berubah. Karena apa yang diyakini tidak boleh sampai pada tingkat ragu, harus yakin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu, beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Kapan dimasuki sifat syak dalam diri manusia, itu berarti sudah kufur. Jadi dalam konteks seperti ini bisa diterima bahwa sesuatu yang diyakini tidak boleh diragukan, dan itulah keimanan yang harus dijaga, jangan sampai kita ragu. Ya. Tapi kalau dimaknai iman itu dari segi kualitasnya,
keyakinan ini kan bertingkat-tingkat juga, tapi tidak masuk pada ranah ragu, tidak sampai meragukan. Tetapi pada tingkat keyakinan ini ada yang sangat tinggi sekali dan ada yang biasa-biasa. Itu terlihat dari perilaku kita, sikap kita. Misalnya kalau baca ayat Quran, ada yang biasa-biasa, dia yakin itu betul, tetapi ketika dibacakan ayat terharu, terkesan, gemetar hatinya. Itu berarti kualitasnya tinggi. Tapi ada juga orang yang beriman yakin itu benar, tetapi respon, sikap dan perilakunya biasa-biasa. Itu namanya imannya turun, tapi tidak sampai pada tingkatan kufur ataukah ragu. Sama lah dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Kita bisa lihat ada dua tingkatan. Ada orang sholat ragu bahwa itu wajib, itu sudah tidak boleh bagi orang beriman. Tapi ada juga orang sholat malas-malasan, tetap dia sholat 5 waktu, puasa, tapi kualitas ibadahnya ini biasa-biasa dilakukan, tidak terlalu istilahnya, tidak membahagiakan, tidak merasakan nyaman. Ini berarti tingkatan keimanan yang berbeda. Makanya beliau Imam Bukhari ketika mengangkat hadis pernyataan ini, beliau menyebutkan beberapa ayat terkait ini. Yang tanya adalah Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan dalam manusia itu hati sakinah. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar tingkatan keimanannya itu bertambah. Ini berarti sudah jelas iman itu ada tambahnya. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa Allah akan menambahkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu hidayah. Artinya orang yang mendapat bimbingan, misalnya bimbingan masuk salat beribadah, salat jamaah, itu balasannya akan ditambahkan hidayahnya. Itu makna wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Orang yang telah mendapatkan petunjuk, misalnya petunjuk jalan ke masjid, di antaranya ada azan, dia datang. Pada saat memenuhi bimbingan Allah itu kan petunjuk. Saat dia melakukan dan melaksanakan petunjuk itu, di dalam perjalanannya Allah akan tambahkan. Dia datang ke masjid, dia bisa salat jamaah. Setelah salat jamaah, dia salat rawatib. Setelah rawatib dia ikut pengajian. Setelah pengajian diamalkan itu isinya, maka itu membuka pintu-pintu hidayah. Itulah balasan Allah, al-jaza'u min jinsil amal. Amal kebaikan yang kita lakukan dan itu adalah hidayah, itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebaliknya juga demikian. Kalau amal buruk dilakukan, ya terbuka pintu-pintu keburukan lainnya. Waliyadzubillah. Ya. Imam Al-Bukhari juga mengangkat hadis terkait dengan al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Cinta kepada Allah dan benci karena Allah itu bahagian dari keimanan. Apakah cinta kepada Allah itu bahagian dari tingkatan keimanan yang menunjukkan akan bertambahnya? Iya, karena cinta Allah ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana benci karena Allah pun itu bertingkat-tingkat. Apa indikator cinta kepada Allah itu bertingkat-tingkat? Di antara tanda-tanda kecintaan kepada Allah itu adalah halawatul iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara, jika 3 perkara itu ada dalam diri manusia, dia akan merasakan halawatul iman. Halawatul iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Ini yang akan nanti bisa merasakan halawatul iman.
Yang indikatornya menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, halawatul iman itu indikatornya 3. Yang pertama adalah al-lazzatu fil ibadah. Itu ada kelezatan ketika dia salat, ketika dia beribadah, dia rasakan betul itu. Al-lazzat at-talazzuz fil ibadah, merasa kelezatan saat dia baca Quran, dia salat, dia puasa. Yang kedua adalah tahammulul masyak. Iya, dia mampu memikul beban-beban itu, terasa ringan dalam beban-beban yang Allah bebankan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mendahulukan kepentingan dunia akhrawi daripada akhirat. Nah, ini 3 indikatornya. Ketika kita merasakan ketiga ini, itu berbeda-beda. Merasakan kelezatan itu beda dalam beribadah. Kemampuan memikul beban amanat itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Itu pengaruh apa? Pengaruh cinta kepada Allah. Itu artinya bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertambah. Semakin tinggi cintanya kepada Allah, maka semakin merasakan lezat beribadah. Maka semakin kuat memikul beban hidup dan semakin kuat untuk mengambil pilihan akhirat ketika bertentangan dengan pilihan duniawi. Itu pengaruh dari mana? Cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga menukil suatu asar daripada sahabat Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau pernah menulis itu surat kepada tabi'in dan mengatakan, inna lil imani fara'id wa syara'i wa hududan wa sunana. Iman itu bentuknya ada yang difardukan. Iman itu bentuknya syariat, ya. Dan ada sunnah-sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Siapa yang menyempurnakan fardu, siapa yang menyempurnakan sunnah, maka sungguh dia menyempurnakan imannya. Kan kita bisa lihat itu. Ada yang mencukupkan ibadah fardu saja, tapi mengabaikan sunnah. Berarti dia sempurna dalam fardu, tapi tidak sempurna dalam sunnah. Ini lebih membedakan imannya berbeda. Maka tentu orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi, ya ada sunnah rawatib, itu kalau sholat, ya ibadah mahdhah, ada puasa-puasa sunnah sebelum masuk Ramadan, contohnya Ramadan. Siapa yang menyempurnakan fardu Ramadan, tentu imannya seperti itu. Tapi siapa yang mengabaikan sunnah puasa, maka dia tidak menyempurnakannya. Ini yang membedakan keimanan itu, sehingga menunjukkan bahwa iman itu berbeda-beda dan ada yang meninggi dan ada yang menurun. Wa man lam yastakmilha, kata beliau, maka siapa yang tidak menyempurnakannya, lam yastakmilil iman, maka dia pun tidak menyempurnakan keimanannya. Maka di dalam beberapa hadis Nabi kita menemukan ada kalimat la yu'minu ahadukum. Kan itu maknanya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudara seperti yang mencintai diri sendiri. Ini artinya siapa yang tingkat kecintaannya kepada sahabat, kepada saudara yang lain, maka sempurnalah keimanannya dalam aspek ini. Tetapi siapa yang bermasalah ukhuwahnya, berarti bermasalah keimanannya. Makanya disebutkan la yu'minu, artinya la yakmul imanuhu, tidak sempurna keimanannya. Fa in aish fa ubayyinuha lakum. Kalau saya masih hidup, kata beliau, hatta ta'lamu biha, sehingga kamu akan tahu. Wa in mittu fama ana ala suhbatikum biharisin wa qala Ibrahim yatma'inna qalbi. Ini sambungannya. Dan jika aku meninggal dunia, dan saya senantiasa berada bersama kamu, saya akan jaga kamu.
Maka Imam Bukhari juga menguatkan bab ini tentang Islam bahwa dibangun atas 5 fondasi. Beliau menukil satu ayat, walakin liyatma'inna qalbi. Ini sempat bertanya kemarin waktu diskusi kami di pengajian Perdos Unhas di Barabaraya. Orang mengatakan bahwa kalau kita mengaji ini sebatas paham saja, tidak akan mempengaruhi iman. Ini masalah keimanan tentang hari akhirat, tentang surga, neraka, kubur, itu iman yang berbicara, bukan akal-akalan, bukan akal kita yang berfungsi di sini. Jadi biar kita diskusi, ya diskusi saja, tetapi sebatas pemahaman, tidak akan mempengaruhi keimanan. Ini tentu ini tidak tepat ungkapan seperti ini. Diskusi tentang keimanan dengan menggunakan akal itu tujuannya untuk menguatkan keyakinan sebagai potensi yang Allah berikan kepada kita. Apa contoh kasusnya? Nabi Ibrahim alaihissalam, karena pengajian seperti ini dianggap tidak ada pengaruhnya. Iman itu ya hati, yakin, tidak perlu pakai akal-akalan, tidak perlu dipakai otak. Tentu ini tidak tepat, karena Allah berikan potensi akal ini untuk mencerna pesan-pesan ilahi, sehingga dengan diskusi ataukah dialog ataukah majelis-majelis ilmu, upaya untuk menguatkan kesadaran naluri keimanan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim saja alaihissalam, Nabi, ketika bertanya kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, perlihatkan bagaimana engkau bisa mematikan manusia, mematikan mayat itu. Apa kata Allah? Qala awalam tu'min, kamu tidak percaya? Qala bala, tentu ya Rabb, walakin liyatma'inna qalbi, saya pertanyakan ini agar saya semakin kuat dalam mengimaninya. Ini berarti iman itu bertingkat. Ada imannya biasa-biasa, tetapi ada juga yang luar biasa. Itulah salah satu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir, kita buka ini, berkata Mu'ad bin Jabal, seorang asar, satu asar hadis mauquf dari sahabat namanya Mu'ad. Beliau pernah menyatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Beliau selalu menyampaikan kepada sahabat, kalau mau menambah iman, salah satu kebiasaan sahabat beliau mengatakan ini, ijlisu bina nu'minu sa'ah, mari kita bermajlis sesaat saja untuk menguatkan iman. Itu ungkapan sahabat, selalu mau mengajak sahabatnya, ijlisu bina nu'minu sa'atan, mari kita bermajlis, di mana dalam majlis itu akan menguatkan iman sesaat saja. Dalam bentuk apa? Halaqah hadis, halaqah Quran. Kalau kita istilahkan itu, ya DAD dan Arkam, Baitul Arkam, ataukah kalau bentuknya majelis ta'lim, daurah-daurah, itu bahagian dari ta'al nu'minu sa'atan. Sesaat kita bermajlis, fungsinya apa? Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian satu kitab atau satu bab yang kita kaji dalam Kitabul Iman, satu bab tentang bahwa iman itu adalah ada di dalam rukun Islam yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, yang terkadang dia akan bertambah dan akan berkurang, bertambah dengan amal soleh dan akan berkurang dengan amal keburukan. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan menguatkan keimanan kita.